Salah satu risiko tindakan operasi adalah infeksi. Mungkin ada risiko yang lain, tamponnya dan sebagainya. Tapi saya nggak bicara. Tapi salah satu risiko yang paling besar adalah terjadinya infeksi pada daerah operasi. Infeksi pada daerah sayatan, ya, bukan infeksi di organ, tapi daerah sayatan. Sehingga nanti memahami. Oke, tujuan pembelajaran nanti setelah ini bisa menjelaskan, bagaimana mencegah infeksi. Kemudian ada pengertian, tujuan, faktor penyebab, kriteria, kemudian pencegahannya menerapkan bundles. Ya, kita tahu bahwa healthcare associated infection masih merupakan infeksi yang bermasalah di setiap rumah sakit. Ya, ini masalah ini akibat dari tindakan pelayanan kita. Kalau untuk operasi, tindakan operasi. Kalau untuk ISK, atau KOTI atau VIP, tindakan pemakaian alat. Tapi ini adalah tindakan operasi. Pendekatannya agak berbeda, karena nanti satuannya pun agak berbeda. Jadi salah satu case yang paling sering itu adalah surgical site infection. Ya. Surgical site infection ini akibat tindakan perbedahan. 60% SSA itu dikatakan adalah karena dari luar tubuh pasien, exogenous, bukan dari dalam tubuh pasien. Hanya 40% dari tubuh pasien, tapi 60% dari ulah kita. Salah satu kebersihan tangan yang tidak kita lakukan. Jadi kita kepatuhan kebersihan tangan itu masih rendah, masih di bawah 60%. Jadi gimana tidak mungkin itu bisa infeksi. Kita bilang kemarin bahwa kuman itu, bakteri itu masuk ke dalam tubuh pasien melalui media tangan kita. Tangan kita yang memindahkan, baik melalui alat maupun langsung. Ya, di sini ada beberapa pemakaian daripada program daripada PPI. Saya kira ini sudah satu persatu kita sampaikan, mulai dari kewaspadaan isolasi sudah kemarin selesai. Kemudian hari ini kita terakhir untuk memberikan infeksi pada pemakaian alat dan tindakan operasi. Nanti kita masuk surveillance dan kemudian peran IPCN. Nanti di sini inilah materi yang satu slide ini kita sudah uraikan satu persatu, kecuali antibiotika. Karena antibiotika itu sudah ada di dalam komite PPRA. Kalau kita lihat latar belakang, SSI lebih kurang 20% itu terjadi di beberapa rumah sakit ya. Di Amerika Serikat juga tercatat itu masih tinggi ya. Dan akan meningkatkan lama hari rawat, 7 sampai 11 hari memperpanjang rawat. Kemudian dia menimbulkan kesakitan, kematian, ya, biaya meningkat. Tentu prioritas pasien akan menurun, sehingga bisa tuntutan hukum. Bisakah kita bayangkan, seorang bapak supir taksi, dia dilakukan tindakan operasi. Istrinya adalah seorang tukang cuci. Kemudian dia melakukan tindakan operasi, ya karena supir taksi, mungkin gizinya juga kurang. Ya. Tapi dia terjadi infeksi. Dia jadi lama hari rawatnya. Yang harusnya dia bisa setelah 3 minggu dia menarik taksi, ini sampai 2 bulan tidak menarik taksi gara-gara dia masih infeksi. Syukur-syukur dia sembuh kalau dia meninggal. Ya. Jadi ini akibat 60% adalah dari kita. Jadi memang kita harus benar-benar memberikan perhatian di dalam PPI. Sehingga setiap orang yang di rumah sakit harus mendapatkan perhatian tentang PPI. Ini di rumah sakit jantung, ya saya terakhir di tahun 2013, saya masih ada data, itu ada 2%. Ya, 2%. Jadi rata-rata kami itu 2-3%. Ya. Nggak pernah nol. Tapi banyak data kita nol. Sehingga dari indikator dari Kemenkes itu kecil. Ya, di bawah 2%. Kenyataannya nggak demikian. Ini di luar negeri, di Amerika Serikat 2,6 dalam 2014. Ya. Di Australia 2,1. Italia 2,8. Kita tahu Amerika negara maju, Australia negara maju. Masih tinggi. Korea 6,1. Asia Tenggara 7,8. Indonesia, kalaupun ada, di bawah 1%. Itu secara total. Artinya apa? Emang kita belum memperhatikan mutu. Belum melihat mutu kita. Yang harusnya kita datanya itu harus memang real. Udah real pun, ini pun 2,1. Ini belum 100%. Tingkat error masih ada. Kita tahu dalam penelitian tuh 5% itu error. Ya, ada tingkat kesalahan. Karena hanya 9%, 5% itu adalah kesalahan. Jadi apalagilah 0 atau di bawah 1%, nggak ngerti lagi. Jadi mulai sekarang kita harus menyadari ya betapalah pentingnya kita melakukan pencegahan infeksi supaya nanti bisa turun. Nanti surveillance-nya akan saya sampaikan juga setelah ini ya. Oke, jadi apa itu surgical site infection?
Sarjika infeksi merupakan suatu infeksi yang terjadi pada tempat atau daerah insisi akibat suatu tindakan pembedahan. Ini didapatkan 30 hari sampai 90 hari. Dulu yang lama dalam 1 bulan dan 1 tahun. Udah berubah. Jadi kalau kami selalu mengikuti perkembangan zaman, karena kami selalu ikut kongres di luar. Ya, seharusnya nanti kongres tahun depan di Singapura, kongres infection control. Tapi karena pandemik, dia bikin ya tahun 2022. Dan seharusnya Indonesia 2023. Tapi karena pandemi jadi 2024. Jadi mundur setahun ke belakang, ke depan. Ya ke depan mundur. Jadi ini kita lihat, dia bisa infeksi pada luka terbuka dan tertutup. Infeksi dapat terjadi jaringan institusional superficial, institusional dalam, dan institusional rongga. Jadi sampai di superficialnya, atau di dalamnya, atau sampai ke rongga. Ini yang kita melihat seperti ini. Ini adalah karena tindakan operasi. Ada sebagian tindakan operasi, ada sebagian karena sesar. Coba kita lihat seperti ini. Bahkan ini menimbulkan kematian karena jadi sepsis. Jadi kuman tadi imigrasi masuk ke sel, ke pembuluh darah. Akhirnya dia jadi sepsis. Sepsis nanti akhirnya jadi gagal napas, tinggal pasiennya. Ya. Jadi ini lebih susah kita ngobati daripada mencegah. Kalau sudah sampai infeksi seperti begini, dari sulit kita mengobati. Ini nanti ada faktor dari pasiennya sendiri, ya. Karena kondisi pasien yang sangat lemah, apalagi udah sakit begini. Coba kita bayangkan kalau kita yang seperti begini, ya. Jadi makanya selalu dibilang, bayangkanlah pasien itu seperti Anda. Jadi Anda benar-benar melakukan perawatan kepada pasien. Oke, ini saja infeksi sudah dikatakan CDC, Center for Disease Control. Jadi setelah operasi tindakan terjadi SN 30 hari. Atau 90 hari. Ini 30 hari operasi seperti ini. Appendix 30 hari, sesar 30 hari, CABG bisa sampai 90 hari. Jadi kalau pasien operasi sekarang, yang minggu ini operasi, dia biasanya operasi sesar sama appendix itu biasanya dalam 2-3 hari sudah pulang. Jadi dia tidak akan infeksi di rumah. Oke, tolong dicatat ini. Dia tidak akan infeksi di rumah sakit. Karena infeksi nanti terjadi setelah proses penyembuhan luka, setelah 5-7 hari. Karena proses penyembuhan luka 5-7 hari. Jadi nggak akan dapat dari rumah sakit. Bisa dapat kalau ada penyakit yang lain. Oke, atau memang sudah ada infeksi organ sebelumnya. Sehingga nanti infeksi ini terjadi setelah pulang. Maka ada definisi HAIS. Infeksi didapat di rumah sakit muncul setelah pasien pulang. Oke. Jadi jangan kita katakan excluded. Kan sudah pulang pasiennya. Mana ada infeksi waktu pulang 2 hari yang lalu? Loh, kan belum ada 1 bulan. Kan dalam 1 bulan. Ini pengalaman saya. Ketika saya kasih ke dokter bedah, dokter operasi pada bulan ini ada 20 pasien. Ada terjadi infeksi 2. Mana ada infeksi pasien saya, Kos? Udah pulang semua. Bagus infeksinya katanya. Iya, pulang kan dalam seminggu. Tapi dia infeksi dalam 1 bulan. Lah kan udah pulang. Terus infeksi siapa, Dok? Ya nggak, pokoknya intinya nggak infeksi rumah sakit itu. Infeksi rumah sakit, infeksi kita, Dok. Dia nggak percaya, saya kasih literatur. Ini dokter. Dulu masih 1 tahun ya. Ini sampai 1 tahun kalau kongenital ya. Jadi 1 tahun kita lihat kontrol ini. Oh begitu, baru dia yakin. Jadi salah satu meyakinkan kalau kita melakukan surveillance ya. Jadi jangan katakan itu tidak infeksi di rumah sakit. Kalau bukan diinfeksi di rumah sakit saya, terus siapa? Siapa yang melakukan tindakan operasi? Jadi infeksi itu infeksi di mana dilakukan tindakan operasi. Jangan lempar ke orang lain. Nggak boleh. Ya. Karena terjadi seperti itu. Makanya infeksi di rumah sakitnya kecil. Ya, di bawah 1%. IDO itu di bawah 1%. Karena ketika pulang infeksi. Demikian juga sesar. Udah pulang, nggak infeksinya dia lagi. Kan dia udah kontrol ke puskesmas. Kan dia udah kontrol ke klinik lain. Salah dia dong. Nggak boleh. Kuman udah kamu masukkan sebelumnya. Udah kamu masukkan kuman sebelumnya. Baru dia bereaksi setelah pulang. Oke, ya ini 90 hari contohnya CABG. Ya. Faktor risiko bisa instriksik atau ekstriksik. Instruksi dari mana? Dari dalam tubuh pasien. Ini ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah, umur mana bisa kita ubah? Nggak bisa. Radioterapi karena ada penyakitnya nggak bisa. Ya, infeksi kulit jaringan lunak itu katanya di sana. Ya, tapi umur seks itu tidak bisa diubah.
Kemudian bisa diubah apa? Diabetes. Diabetes itu benarin dulu diabetesnya, gula darahnya. Baru kasih. Obesitas, tapi ini juga sulit karena udah kegemukan. Tapi itu sangat mempengaruhi. Dan benar, dan ini saya alamin. Pasien-pasien kami yang obesity, itu seringkali infeksi. Apalagi dengan DM. DM itu sangat susah ya. Untuk COVID pun DM sangat berbahaya. Okay. Kemudian malnutrisi, maka perbaikin gizi sebelum operasi. Bisa. Kebiasaan merokok, 1 bulan sebelum operasi, hentikan rokok. Kalau itu bisa rencana. Tapi kalau nggak bisa rencana, ya memang resikonya kan tinggi. Elektif sama tidak elektif, emergensi lebih besar yang emergensi. Imunosupresif, oleh karena obat yang lain, kadar albumin pra-operasi 1 mg. Normalnya 3,5 sampai 5. Jadi kalau sampai 1, penyembuhan luka akan sulit. Lama menjalani rawat inap. Jadi kalau boleh, sebelum hari operasi baru dia dirawat. Ya, misalnya operasi besok, nanti sore dia masuk. Kalau selama ini tidak, ya. Tapi setelah ada BPJS, pulang dulu baru masuk, terjadi perubahan. Kemudian instruksi, ini dari luar tubuh pasien, ya, nggak dari pasien, dari kita. Artinya kasih luka yang lebih, ya, yang lebih tinggi, pembedahannya terbuka. Pertukaran udara, ventilasi operasi nggak benar. Peningkatan lalu lintas di ruang operasi. Ya, jadi ruang operasi itu harus selalu tertutup, nggak boleh terbuka. Pengalaman saya dulu ke lapangan, sering sekali kamar operasi terbuka atau adalah celahnya gitu. Itu tidak boleh. Udaranya harus positif. Nah, bagaimana dengan COVID? Gitu loh ya. Nanti kita bicarakan. Jadi sebenarnya tekanan di ruang OK harus tekanan positif. Artinya udara dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Oke. Kemudian sterilisasi instrumen. Alat yang harus steril. Yang semi steril ya di DTT, yang non steril cukup dibersihkan. Kemarin sudah disampaikan. Jadi itu harus dikuasai, kritikal, semi kritikal, non kritikal. Kemudian pasiennya sudah ada infeksi. Ya tadi saya bilang kalau dia ada penyakit infeksi. Jadi kalau masih bisa kita tunda, ya kita tunda. Karena kalau infeksi resiko terjadi infeksi. Saya alamin juga, pengalaman juga. Pada waktu ada Indosiar dulu, ada peduli kasih Indosiar. Semua pasien dioperasi karena ada dana. Ada dana kan luncuran dana peduli kasih. Saya bilang, dok kenapa dioperasi? Kan diinfeksi. Masih ada infeksi paru-paru kok dioperasi? Mumpung masih ada sumbangan Indosiar. Ya tapi kan resiko infeksi dok. Daya tahan tubuhnya turun lagi. Kan orang infeksi daya tahan tubuh turun. Enggak lah nanti kita kasih terapi. Pengalaman saya infeksi pasiennya. Banyak sekali. Itu kejadian dulu kalau nggak salah 2011. Jadi pada saat itu ada lagi penelitian. Ya penelitian secara prevalence infeksi. Tempat saya paling tinggi. Yang lain 0,000. Saya aja yang paling tinggi. Sampai saya dipanggil direktur. Kenapa saya tinggi? Kamu ada PPI-nya. Orang lain itu di bawah 0. Saya jelaskan. Kemudian dijelaskan oleh Dr. Santoso yang dulu direktur rumah sakit Sulianti Saroso. Justru ini yang benar. Maka saya nggak dimarahin. Malah mereka senang. Oh begitu. Ini masa di bawah 1% semua orang kecuali saya tinggi. Kalau nggak salah dulu di atas 8. Sementara orang 0,0. Tapi buat saya nggak apa-apa, karena saya menjalankan kebenaran. Itu memang benar seperti itu. Saya nggak mau ngada-ngada. Kalau memang 8, walaupun orang lain 1. Tapi bagaimana saya melakukan perubahan-perubahan. Tapi saya ceritakan, kenapa ini infeksi? Sudah terjadi infeksi sebelum dioperasi. Nah, ini dia. Sebenarnya literatur, kalau pasien infeksi, risiko infeksinya tinggi. Pencukuran praoperasi, ya, persiapan kulit yang tidak adekuat. Jadi persiapan kulitnya, bagaimana melakukan disinfeksi, gitu ya. Kulit itu harus benar-benar dilakukan persiapannya. Kemudian pencukuran praoperasi. Saat ini tidak ada lagi cukur-mencukur. Bila penting nggak dicukur, kalau operasi kraniotomi, ini rambutnya ini nggak usah dicukur, tinggal di itu aja, disisihkan aja ini rambutnya, baru disayat. Begitu. Karena dengan mencukur, kuman masuk ke dalam. Maka tersembunyilah dia ke bagian dalam. Nanti muncullah infeksi setelah berapa minggu. Oke, itu sudah terbukti. Pemilihan, pemberian, dan antibiotik profilaksi yang tidak tepat. Jadi di dalam mencegah infeksi, hanya idolah yang diberikan profilaksis, yang lain tidak. Tapi berapa lama diberikan? Hanya dalam 24 jam 1 kali. Boleh ditambah ya sampai 48 jam. Tapi melihat kondisinya. Seperti misalnya pasien operasi jantung. Kalau sesar, enggak lah. Sesar kan hanya sebentar, di bawah 1 jam lamanya ya. Oke, kemudian faktor risiko yang lain adalah faktor risiko intraoperasi. Ini dari operasi, di kamar operasi. Waktu operasi yang lama, nah, yang adakan yang PPDS, yang baru belajar.
Appendix harusnya kurang dari 30 menit, 1 jam udah jadi, 40 menit lah udah. Ini dia bisa meraba-raba, dia nggak bisa. Maka harusnya yang kompeten yang melakukan operasi, ya. Transfusi darah bisa mempengaruhi, septik, pembedahan, pemakaian sarung tangan atau lengan yang terkontaminasi, antiseptik yang lain, hipoksia, hipotermia, kontrol gula darah yang tidak adekuat. Oke? Kemudian faktor risiko ini inter bedah di kamar bedah. Kemudian risiko pasca operasi. Pasca operasi. Jadi kalau pasien dioperasi, kita harus kadar gulanya harus diperiksa. Kami operasi jantung setiap 2 jam itu kadar gula diperiksa. Kenapa? Karena kalau kadar gulanya tinggi, proses penyembuhan luka juga akan sulit. Kemudian perawatan luka. Dulu perawatan luka kita pakai apa? Pakai jodium, pakai betadin, pakai ini. Sekarang tidak, cukup NaCl. Udah lama itu. Cukup NaCl aja. Kemudian transfusi ya, tadi saya sudah sampaikan. Ini faktor penyebab yang dibuat dalam fishbone gram. Ya, fishbone akan. Jadi ini dicari penyebabnya. Kenapa terjadi SSI? Ini bisa dari preoperatif faktor. Ya, kalau kita buat menjadi seperti tulang ikan, ini kita mencari permasalahan. Kalau nanti kita ketika melakukan interpretasi, kemudian kita lihat, boleh kita bikin seperti metode tulang ikan, ya, fishbone gram. Jadi kalau dari preoperatif, lihat lemahnya, katanya di sini lemahnya kebersihan tangan. Nah, preoperatif tidak melakukan kebersihan tangan yang adekuat. Oke. Kemudian pasien septik kolonisasi. Pasien itu sudah punya kolonisasi. Tubuh kita ini kan banyak kuman, epidermidis, tapi epidermidis normalnya di kulit. Tapi kalau masuk ke dalam pembuluh darah, itu tidak lagi, udah abnormal. Makanya pasien harus mandi. Mandi sehari sebelumnya, besoknya harus mandi. Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita jelaskan kepada keluarga pasien. Dan kenapa dia harus mandi demikian? Untuk mencegah, salah satu mencegah infeksi, karena menghilangkan kolonisasi yang ada di kulit pasien. Kemudian kita lack of preoperatif, preoperasi, shower, kurangnya dia mandi, ya. Kemudian adanya ini preoperatif. Kemudian ada pasien itu memiliki MRSA, ya. Ada masalah di tubuhnya. Kemudian infection di tempat yang lain. Ini tadi sudah obesitas, diabetes, smoker, ya, termasuk itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian preoperatif yang lain adalah traffic control. Terlalu banyak masuk, buka pintu tidak boleh. Minimalkan. Jadi semua alat-alat sudah ada di kamar operasi. Jadi kalau lebih dari 10 kali buka pintu, resiko misinya tinggi. Itu dikatakan di literatur. Tapi ada yang mengatakan cukuplah 3 kali, nggak usah lama-lama buka pintu. Ya, jadi segala sesuatu sudah disiapkan di dalam. Ya. Kemudian improper surgical antiseptik, kebersihan tangan. Sekarang kebersihan tangan tidak ada sikat menyikat lagi. Nggak mesti lagi sikat menyikat. Ya. Justru hanya cukup pakai hand rub. Nanti saya jelaskan di depannya. Kemudian ahli teknik yang tidak sterilisasi alat-alat. Tadi saya sudah sampaikan, alat itu harus steril kalau memang dia steril, ya. Kemudian kontaminasi dari lingkungan, tidak adekuatnya profilaksis, surgical irrigation, ya kalau bisa tidak lakukan irrigation, oke? Kemudian ini preoperatif, kemudian penggunaan drain, lemahnya penggunaan antibiotika masih terus berlanjut, ya. Kemudian perlu staff level, staffnya masih kurang. Tadi saya sudah jelaskan, misalkan dokternya masih kurang atau perawatnya, ya. Kemudian lingkungan. Kemudian ini setelah selesai paskanya kita lihat juga poor communication di antara tim. Jadi di antara tim itu harus bagus komunikasi. Kemarin pun sudah saya singgung bagaimana komunikasi di antara tim. Ya. Kemudian tentang financial construction, kemudian poor leadership, lemahnya daripada kepemimpinan, ya menikahnya lama hari rawat. Jadi sebenarnya mungkin secepat mungkin kita harus kembalikan. Kemudian ada lagi dari karena levelnya daripada discontinue antibiotika. Jadi tidak boleh antibiotika dilebihkan lebih dari 24 jam, ya. Lingkungannya juga seperti apa, kebersihan tangan ketika merawat luka gitu. Jadi luka itu juga ditutup berapa lama, tidak boleh hanya 48 jam. Walaupun ada mengatakan buku, itu tidak terbukti. Ini adalah faktor-faktor resiko, banyak sekali. Tapi berbeda juga setiap orang, tidak sama, ya. Ini klasifikasi, tadi saya bilang, ada institusional, ada deep, ada organ, ya. Patogen penyebab, ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu ada di hidung kita. Atau epidermidis. Epidermidis ada di kulit kita. Ada MRSA, gara-gara sudah menggunakan antibiotik yang berlebihan. Atau kontak, tidak melakukan kebersihan tangan. Kemudian spesies Klebsiella, E. coli. Ya, inilah yang umum ya pada tahun 2014 dari NHSN. Nggak jauh beda dengan rumah sakit jantung harapan kita.
Rumah sakit jantung itu juga Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus gonsa, spesies Klebsiella, sama. Jadi hampir semua negara sama. Di Korea pun sama. Semua negara kalau saya baca literatur sama semua. Itu adalah apa? Dari tubuh pasien, epidermidis dari kulit. Tetap tidak adekuat kebersihan tangan. Kemudian MRSA, memakai alat pelindung diri. Dokter kadang-kadang di OK itu dibuka. Dibuka dia punya hidung. Karena kita punya Staphylococcus aureus ada di sini, ada aureus. Ya, tapi harusnya dia menjadi resisten terhadap methicillin. Di mana lagi sekarang itu antibiotik bebas. Jadi bebas membeli antibiotik. Harusnya nggak boleh bebas membeli antibiotik. Karena itu menimbulkan resisten nanti. Jadi ketika kita sakit atau kita dioperasi, maka kita jadi resisten terhadap antibiotik. Maka tidak boleh memberikan antibiotik sembarangan. Memberikan antibiotik harus tanya dokter. Harus satu cure. Itu salah satu nanti berpengaruh kepada pasien ketika orang kepada dia jadi pasien. Nah, ini juga seorang ini pasien operasi, ya. Yang ini adalah pasien operasi jantung, usia 74 tahun. Riwayat DM, ya. Dia riwayat DM, nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak tinggi. Akhirnya dia sampai 2 bulan dirawat, nggak sembuh, akhirnya dia pulang. Dia dirawat di rumah sakit dengan dia salah satu karyawan di rumah sakit ya di Jakarta ini. Tapi sampai di sana seminggu kemudian dia meninggal. Kenapa? Ini hidup, meninggal dia, ya. Kemudian ini dampaknya, ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tujuannya mencegah infeksi pada tindakan operasi. Kenapa kita melakukan pencegahan? Ya, siapa yang melakukan bandage? Yang melakukan bandage adalah perawat dan dokter. Tapi terlibat kalau orang lain terlibat, pasien pun terlibat. Jadi pasien pun ada pengaruhnya juga kalau dia tidak melakukan sesuai yang sudah diajarkan. Nanti ketika pulang kita kasih penkes. Ibu, nanti jangan digarut-garut ya kalau gatal-gatal. Biasanya habis operasi itu agak gatal-gatal kalau proses penyembuhan. Nggak boleh digarut. Ya, nanti kalau mandi, kalau gatal, urutlah di pinggir-pinggirnya. Itu semua bisa jelaskan. Itu perawatan luka itu di kamar bedah itu harus jelas. Tapi kita punya patient control menjelaskan juga kepada pasien. Karena juga kita tahu, karena kita belajar. Jadi siapa yang melakukan bandage, perawat dan dokter. Tapi orang-orang di sekitarnya, pasiennya, pengunjungnya punya kontribusi. Jadi saya punya pengalaman juga. Dulu saudara saya orang Medan, kalau orang Medan mau operasi, cari kosti, gitu. Itu kosti itu pasti dia tolong, dia bantu. Ya kita bantu kalau bisa kita bantu. Jadi ketika nggak operasi, nggak infeksi, jadi punya pengalaman. Operasi jantung di rumah sakit jantung tidak ada infeksi katanya. Jadi selalu menghubungi saya. Nggak apa-apa, buat saya itu ada pekerjaan yang mulia. Tapi satu hal yang saya bilang, saya tegas. Kalau suami ibu mau sembuh, tidak boleh dikunjungin selain keluarga inti di ICU. Yang boleh melihat di ICU hanya anak, istri, bapak, ibu. Udah, itu saja. Yang lain tidak boleh. Nanti di ruang intermediate, baru keluarga yang dekat. Kakak ipar, ada ipar gini. Nanti kamu kalau paling pulang di rumah, baru kamu dikunjungi. Saya bilang begitu. Kalau kamu mau sembuh, nggak usah kasih antibiotik, saya bilang. Mereka nurut. Dan kasih gizi. Sehari kasih jus yang berbeda-beda. 3 macam buah. 3 kali pagi, sore, malam berikan. Sembuh. Nah, seperti itu pengalaman. Karena gizi mempengaruhi. Jadi keluarga pasien juga mempengaruhi. Ya. Ini kriteria. Nggak usah dihafal semua. Kriterianya, kenapa dikatakan IDO, ada bekas sayatan pada daerah insisi, pada daerah infeksi. Ada daerah sayatan. Kemudian pasien mengeluh nyeri pada daerah insisi, nyeri. Kemudian kita lihat ini subjektifnya pasien mengeluh nyeri. Kemudian dia merasa demam-demam. Nah, kalau sudah begitu kita harus curiga. Jadi kita sebagai IP kita juga melihat pasien yang dioperasi. Nanti kita telepon juga dia di rumah. Kemudian terlihat adanya pus atau cairan keluar dari luka. Kalau sudah begitu sudah boleh kita katakan ada infeksi. Ya, tapi lebih bagus kalau kita lakukan kultur. Oke, jadi ini dibilang drainase purulent dari insisi superficial. Ya, insisi superficial yang sengaja dibuka oleh dokter bedah. Diagnosa IDO superficial oleh dokter bedah dan dokter yang memeriksa atau petugas lain yang ditunjuk. Petugas lain yang ditunjuk siapa? IP, Inpatient Professionals atau IPCN. Dari seorang IPCN atau IP boleh mengatakan itu infeksi. Itu saya bilang. Dokter bilang, itu nggak infeksi, Kosti. Enggak dok, infeksi.
Saya bilang, infeksi dok, saya ngotot. Akhirnya saya kasih literatur. Oh iya ya, baru dia iya. Jadi memang karena kita diajarin, ketika saya di Singapura 1 bulan, saya diajarin. IPF di sana bisa mengatakan seperti itu. Ilmu di sana saya bawa ke sini. Kalau dia bisa Singapura, kenapa saya nggak bisa? Saya juga udah belajar. Nah itu yang saya terapkan. Maka dulu sering sekali dokter itu nanya, buat konsul. Bagian komite PPI, apakah ini sudah dikatakan infeksi? Begitu dulu. Kenapa saya ceritakan ini? Jadi nanti siapa yang duduk di sini jadi IP harus memiliki ilmu semikian. Jadi tidak hanya melulu dokter aja. Kalau kata dokter, iya. Oh, kita juga bisa. Ini buktinya. Ini saya ambil dari NHSN. Ya. Ini ambil dari literatur. Yang memeriksa atau petugas lain yang ditunjuk. Oke? Kemudian itu, ini tadi institusional. Kalau ini dalam. Jadi sampai dalam dia. Sama, ya, ada keluar perulannya, kemudian dia demam, nyeri daerah insisi, seperti itu. Kalau ini organ sampai ke daerah organnya, keluar dia sampai organnya, ya. Kategori risk. Jadi ini, bagaimana terjadi infeksi? Ini saya jelaskan juga. Karena kemarin juga bertanya, itu kan sudah appendektomi, sudah perforasi. Nggak lagi lah di survei nanti, nggak lagi lah ido di rumah sakit. Siapa bilang? Nah inilah karena kurang pengetahuan. Jadi ada kategori risk SSI. Yang pertama adalah jenis operasi. Ya, jenis operasi. Apakah itu operasi bersih kontaminasi, atau kotor dan infeksi. Kemudian adalah ASA score. ASA score, ya, ASA score ini American Society of Anesthesiologists. Ini adalah ASA score dibuat oleh anestesi. Jadi nanti kalau terbedah dia bikin jenis infeksi. Apakah kotor, bersih, apa tidak. Kemudian T-time, mulai di insisi sampai ditutup. Ya. Ini operasi bersih tercemar, kotor, dan infeksi. Ya. Ini bersih ini adalah operasi yang bersih, tidak ada. Jadi dia terdapat peradangan dan tidak membuka. Dia tidak membuka traktus respiratori. Ya. Tidak membuka gastrointestinal. Gitu. Jadi appendix. Ya. Kalau appendix kalau udah operasi udah kotor, tapi kalau tidak. Kemudian juga sesar. Sesar itu nggak kotor. Operasi jantung tidak kotor. Itu operasi bersih. Oke. Kemudian ini bisa kemungkinan infeksinya 2%. Operasi bersih aja 2% bisa infeksi. Kemudian ada keluarga bersih tercemar. Dia sudah tercemar. Misalnya appendektomi yang sudah appendiknya sudah perforasi. Ini infeksinya bisa 10%. Ya. Kemudian bersih tercemar. Ini 20% infeksi. Artinya dia sudah tercemar udara luar. Ya misalnya operasi terbuka, ya kecelakaan, udah terbuka, tapi belum infeksi, bisa kan masih segar. Ini ada bilang golden period, sebelum 4 jam atau 6 jam. Atau ini sudah infeksi, sudah kotor, dibiarkan di rumah udah infeksi, dilakukan operasi. Itu sudah terinfeksi. Bisa ambil daangannya, bersih tercemar, bersih kontaminasi, tercemar, atau kotor. Ini anestesi bagi 5, sebenarnya ada 6. Yang pertama adalah healthy, kondisinya sehat ketika operasi. Kemudian kedua adalah adanya gangguan sistemik ringan. Misalnya ada hipertensi, DM-nya adalah sedang, seperti itu ya, tidak terlalu tinggi. Atau sistemik berat, ya hipertensi yang berat atau DM-nya sudah berat. Kemudian gangguan sistemik berat yang mengancam jiwa. Ya. Kemudian adalah tidak diharapkan dari 24 jam. Itu. Dalam 24 jam dia meninggal. Operasi tidak operasi dia meninggal. Kemudian yang keenam sudah brain dead. Jadi untuk kita ini aja 5 juga nggak apa-apa, ya. Nanti kita lihat. T-time, T-point, mulai dari di insisi sampai ditutup. Itu namanya T-time atau durasi operasi, ya. Ini. Jadi untuk sesar kurang 1 jam. Untuk appendektomi kurang 1 jam. Untuk CABG kurang 5 jam. Kalau lebih dari 5 jam CABG, resiko infeksinya tinggi. Kita lihat ini. Jadi kategori tadi berdasarkan klasifikasi operasi. Kalau dia bersih tercemar, skornya 0. Oke. Kalau dia tercemar atau kotor, skornya 1. Kondisi pasien, kalau dia punya ASA 1, ASA 2, dia memiliki hipertensi tapi masih ringan, atau dia tidak memiliki, itu berarti skornya 0. Tapi kalau dia sudah ada DM, ada hipertensinya tidak terkontrol, itu sudah 3. Jadi kalau sudah 3 sampai 5 itu skornya sudah 1. Jadi kalau udah bilang udah berat itu udah skornya udah 1 aja. Kemudian durasi operasi. Lewat dari durasi operasi udah skornya 1. Kalau kurang 0.
Sehingga kategori risk yang dikatakan di sini ada bisa 4. Yang kategori 0, kalau klasifikasi jenis operasinya 0. Klasifikasinya kondisinya 0. Ini rasanya 0, berarti 0. Jadi 0. Atau salah satunya 1. Jadi kategorinya 1. Atau 2 di antara 3. Berarti dia jadi kategorinya 2. Atau 3-tiganya memiliki 1. Maka kategorinya 3. Itu resiko infeksinya tinggi. Hampir dikatakan 60% itu infeksi. Ya. Jadi bagaimana mencegahnya? Terapkan bundles. Terapkan bundles. Ya. Tadi kemarin saya sudah bilang, bundles itu apa? Seperangkat intervensi konsep ilmu yang berbasis tahi. Ya, ada evidence base-nya. Ini bisa 4-6. Kemarin saya bilang 4-6 atau 3-5. Ada literatur mengatakan 3-5, ada literatur mengatakan 4-6. Terserah. Kalau saya 4-6 juga nggak apa-apa. Oke. Jadi bagaimana kita melakukan bundles? Ya, kita harus fokus ke faktor risiko. Sehingga dikatakan zero tolerance untuk mencapai zero infection. Tak terkecuali. Maukah profesor yang operasi, maukah dokter biasa yang operasi, sama-sama. Jangan mentang-mentang profesor kita tidak bisa ingatkan. Oh, tidak bisa. Jangankan profesor, direktur pun bisa kita ingatkan. Kalau dia melakukan luka-luka, tidak melakukan kebersihan tangan. Karena salah satu adalah kebersihan tangan. Jadi dikatakan zero tolerance untuk mencapai zero infection. Kemarin saya sudah bilang, kita tidak ada indikator, bisa diinfeksinya sekian-sekian. Tidak bisa. Zero infection. But it's very difficult. Tapi itu sangat sulit. Why? Karena ada faktor dari pasien. Tapi artinya kita tidak boleh mengatakan bisa dia 4, bisa dia 5, bisa dia... No, tidak bisa itu. Di luar tidak boleh ya. Tidak boleh di luar. Penerapan bundles, preoperasi. Hindari pencukuran rambut. Saya bilang tadi jangan melakukan pencukuran. Tapi seandainya harus karena mengganggu jalannya operasi, ya silahkan. Tapi tidak boleh pakai pisau cukur. Gunakanlah electric clipper seperti foto yang ini. Ini pakai electric clipper. Jangan bilang mahal. Ya mungkin 50.000 satu pisaunya. Dan diganti setiap orang. Ada orang bilang, itu aja boleh dipakai lagi, diulang lagi. Oh nggak boleh. Kalau saya mengatakan yang tidak boleh. Ngapain 50.000 saya pakai daripada infeksi? Antibiotik berapa? Ratusan ribu. Merapainnya berapa? 600.000. Daripada 50.000 saya beli, mending ini. Gitu. Tapi ada teman-teman kita mengatakan, bolehlah dipakai ulang. Kalau saya nggak boleh. Karena sebenarnya dari sana pun tidak boleh. Karena ketajamannya sudah berkurang, kemudian sudah melekat-lekat di dalam. Karena ini tidak bisa disterilkan, gitu. Antibiotiknya profilaksis, ya kita berikan 1 jam sebelumnya operasi. Atau vakosi yang lebih tinggi vancomycin itu dari 2 jam. Itu nanti ada keterangannya. Gula darah harus normal, maka kendalikan gula darah. Temperatur tubuh harus normal. Kemudian mandi sore, pagi dan besok pagi sore hari dan pagi hari sebelum operasi. Ini preoperasi siapa yang kerjakan? Perawat di ruangan. Oke? Perawat di ruangan. Jadi kalau mencukur-cukur, jangan suruh keluarga pasien yang mencukur. Itu sering keluarga pasien suruh mencukur. Tidak boleh keluarga pasien. Jadi kaji dulu sebelum melakukan tindakan. Perlukah dicukur? Kalau nggak perlu jangan cukur. Kalau toh harus dicukur, cukur oleh perawat. Petugas yang terlatih. Karena nanti terjadi sayat menyayat, masuklah nanti kuman epidermidis ke lukanya. Ya, ini sudah ada buktinya bagaimana diabetes ya itu akan meningkat. Kalau tinggi di atas 300 dia akan mencapai sampai 16. Kurang dari 200 hanya 5. Ya, ini demikian juga temperatur. Jadi itu sudah dibuktikan. Ini intraoperasi. Intraoperasi apa? Surgical hand antiseptic. Jadi lakukanlah antiseptik pakai bersihan tangan tidak menggunakan sikat-sikat. Tapi ada organisasi udah dia masih harus pakai sikat. Ya itulah kadang-kadang PPI ini sangat bertentangan dengan orang-orang yang punya organisasi. Ya, sangat bertentangan. Kami masih sikat-sikat, dokter harus bersikat, ya terserahlah buat kebijakan sendiri. Tapi dari PPI tidak, untuk mencegah infeksi. Gitu. Jadi sekarang memang ya karena PPI itu di kita Indonesia ini kan masih baru-baru lah katanya di sini. Kalau belum 30 tahun masih baru. Ya, jadi kalau udah 30 tahun aja dulu, artinya sudah menikah orang tuh baru bisa. Jadi sama dengan di hemodialisa. Dari dulu kita katakan, tidak boleh menggunakan dialiser itu berkali-kali. Tidak boleh daur ulang. Sekali pakai. Tapi masih dipakai mereka. Bisa 10 kali kok, bisa 5 kali kok. Silakan aja. Tapi PPI tidak menganjurkan. Gitu. Silakan aja. Kalau mau masukkan. Tapi ilmu PPI tidak begitu. Tapi ini kan hanya rekomendasi dari PPI.
Tapi keputusan kembali kepada institusi. Ya, kembalikan kepada dia punya sumber daya. Tapi ingat resikonya. Kemudian steril instrumen. Jadi ini juga steril, harus disterilkan. Jangan alat instrumen sudah jatuh, pakai alkoholis, pakai lagi. Nggak boleh. Antiseptic skin preparation. Bagaimana melakukan kulit. Jadi kalau kulit itu kita harus lakukan. Di kamar bedah itu kita melakukan dari dalam sampai keluar. Kalau kami begitu. Jadi dari operasi dada, di dada ini operasi, dari mulai titik dari dalam sampai keluar, itu seluas, ya, luas itu sampai seluruh dadanya itu sampai perutnya. Kemudian nanti dibikin lagi, diulang lagi seperti itu. Dari dalam keluar, dari dalam keluar. Kalau kami begitu mungkinnya, oke? Kemudian strict personil. Batasin orang, tidak boleh sembarang orang masuk ke sana. Jadi orang yang masuk ke sana adalah orang yang punya hands on. Kalau tidak, lihat dari dom, dari atas. Kalau rumah sakit jantung dulu dari dom. Kalau saya tahu itu Hasan Sadikin pakai jendela mati dari kiri kanan, dari samping. Itu dilakukan. Jadi tidak ada ditonton-tonton itu orang yang sedang dioperasi, ya, lingkungan aman. Kemudian ini ada pasca operasi, rawat luka tenis steril dengan cairan NaCl, luka ditutup 24 sampai 48 jam kecuali ada rembesan. Berikan nutrisi sesuai kebutuhan, motivasi, dan companion case. Ya. Ini ada persiapan tim bedah, ini saya sudah katakan. Jadi ambil cairan, kemudian kasih dik di dalam, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian air yang di sini, yang saat ini, saya gosok ke tangan saya. Oke? Saya gosok, saya bikin lagi sebelah, ambil sini, air yang di sini, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, saya masukkan lagi ke tangan saya begini. Oke, kemudian saya cuci tangan lagi. Tapi saya cuci tangan, jari-jari enggak lagi. Ya, punggung dengan selesai jari, telapak tangan dengan selesai jari, punggung jari-jari, ibu jari-jari, ibu jari-jari. Ujung jari tidak lagi, karena tadi sudah. Itulah tangan bedah. Tapi pasti dengan tangannya kering. Oke, ini operating room yang sekarang ini sedang ramahnya. Sedang ramahnya. Bikin tekanan negatif, bikin tekanan positif, ya sudah terserahlah. Kalau saya tidak. Yang penting orang petugas itu sudah pakai alat pelindung diri, pakai N95. Kamar operasi udah. Bayangkan operasi jantung 5 jam, dibuka toraks, dibuka dada, bikin tekanan negatif. Infeksi semua pasiennya nanti. Sepsis pasiennya nanti. Buka dada. Waktu 5 jam. Jadi rumah sakit jantung tidak pakai. Tapi dia berusahakan, dia bikin enter room untuk tekanan negatif. Di sanalah dia lakukan intubasi, baru dibawa ke dalam. Dia tidak diubah. Tapi apa dikatakan di sini? Ini saya kutip ya dari operating room air quality and risk including COVID-19 tanggal Juli 2020. Dia bilang not only jadi ketika kita melakukan tindakan tidak hanya memikirkan SARS-CoV-2, tapi pikirkanlah juga yang lain, infeksi yang lain. Jadi jangan kita gara-gara memikirkan SARS-CoV-2 maka terjadi infeksi IDO. Ya, jangan pikirkan IDO. Jangan hanya kostum. Kita kostum sudah dikasih tahu, pakai masker. Petugas ke sana pakai masker. Jadi kalau tekanan negatif, hanya mengatakan, negatif itu berarti dari luar bisa masuk ke kamar OK. Gitu. Maaf, Ibu, CrossFit 3, waktu kita 5 menit. Oke. Jadi kemudian, jadi itu. Kemudian, include the use N95 respiratory. Ya. Jadi pakai N95 atau pakai respirator pakai yang PAR itu ya. Power Frank Respiratory. Ini PIRPR. Boleh pakai itu. Jadi, di kamar OK, kalau dari segi PPI, tidak rekomendasikan pakai negatif. Tapi kalau Bapak Ibu bikin negatif, ya silahkan. Nggak masalah, nggak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau kita tidak. Kami beberapa di negara-negara maju tidak pakai tekanan negatif. Ya, nanti lihat literatur. Oke, surgical, ini surveillance-nya. Surveillance apa? Jadi ambil surveillance IDO, ya, kasus IDO dibagi jumlah kasus operasi, tapi sesuai jenis infeksinya. Jangan digabung sesar, appendektomi, CABG, digabung. Nggak boleh digabung. Dokter yang merawat pun berbeda. Sesar, obgyn yang operasi. CABG, bedah toraks yang operasi. Appendik, dokter bedah umum. Jadi berbeda. Jadi tidak boleh digabungin. Simpulannya, SSI adalah HIS yang paling umum terjadi dan dapat menimbulkan biaya yang tinggi. 60% itu dapat kita cegah. SSI akan meningkatkan angka kematian, angka kesakitan, bahkan sampai tuntutan hukum. Maka cegahlah SSI dengan menerapkan BANDES. Sebelum melakukan BANDES, tentu kita punya kebijakan, punya panduan pedoman, dan punya SPO. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Kosti. Mungkin saya langsung saja ya. Ada beberapa pertanyaan di sini dari peserta. Yang pertama dari Fitri dari Rumah Sakit William Booth Semarang. Ini Ido tadi kan 30 sampai 90 hari pasca operasi. Apakah itu termasuk dengan implan atau tidak? Penjelasannya juga terkait dengan rantai infeksi terkait dengan Ido. Silakan Bu Kosti. Rantai infeksi 30 sampai 90 hari tadi sudah dikatakan di sana ya. Implan itu, misalnya seperti kalau ada implan tulang, itu masih ada mengatakan 1 tahun. Ya, ada mengatakan 1 tahun ya, di literatur. Tapi ada mengatakan 90 hari. Nanti lihatlah di literaturnya. Kalau saya dulu dikatakan 1 tahun, tapi saya bikin tempat saya itu 90 hari. Karena dalam pengalaman kami, infeksi pasien itu tidak sampai 1 tahun. Kecuali pacemaker. Pacemaker dibuka, ya dibuka, dimasukkan pacemakernya, itu bisa sampai 1 tahun. Itu implan, ditanam, gitu. Jadi nanti kembalikan kepada kamu kebijakannya. Nah, kemudian rantai infeksi. Bagaimana rantai infeksi? Kembali lagi. Berarti rantai infeksi itu ada anak unsur, ada agen. Agen ada bakteri, virus, ya jamur. Dalam hal ini biasanya bakteri, ya bakteri. Jadi pintu masuknya adalah melalui kulit yang tidak utuh, ya kulit yang tidak utuh. Ido nggak masuk dari membran mukosa mulut, hidung tidak, ya. Jadi dia masuk dari kulit yang tidak utuh. Kenapa kulit? Udah kita sayat. Jadi pintu masuk si kuman ke dalam pasien operasi melalui kulit yang sudah kita sayat. Dia tidak masuk melalui hidung, mulut, mata. No. Tidak masuk dari urogenitalia, tidak masuk dari telinga. Makanya kemarin saya bilang, pintu masuknya adalah membran mukosa dan kulit tidak utuh. Kalau untuk HIV Hep B, kulit yang tidak utuh. Ya. Tapi untuk Ido, kulit yang tidak utuh, kena mukosa saya. Dari sana dia masuk. Bertransmisilah dia, transmisinya transmisi kontak. Bukan, bisa transmisi droplet. Kalau ketika melakukan operasi, kita batuk, bisa masuk ke luka. Itu. Terima kasih. Oke, ya. Ini dari Ibu Margaret dari William Booth Semarang. Bagaimana cara meyakinkan DPJP Bu tentang tidak perlunya pencukuran itu? Lalu juga terkait APD ini ya di kamar operasi itu saat ada operasi yang tidak menghasilkan aerosol itu bagaimana APD-nya? Ya baik. Jadi kalau meyakinkan, bagaimana meyakinkan dokter? Tentu kita harus sosialisasi. Dan buktikan dengan adanya literatur-literatur. Jangan 1-2 literatur. Ambil literatur-literatur. Itu banyak kok. Banyak di Google. Ya, buka aja. Jadi kita sosialisasikan, kemudian kita berikan literatur. Dan kalau boleh kita buktikan dari data kita. Jadi kita surveillance dulu. Buktikanlah itu. Dan ingat, untuk meyakinkan, untuk mengubah mereka, mindset mereka tidak mudah, tidak gampang. Ya, nggak mudah, nggak gampang. Kita pun susah kok mengubah mindset sendiri, ya kan? Kebutuhan tangan kita udah 100% belum. Jadi kita harus sabar. Sebagai orang yang mau memotivasi orang, kita harus sabar. Kemudian tadi, apa tadi? Satu lagi? APD Bu, di APD. kamar operasi. APD apa di kamar operasi? Ya. Sesungguhnya APD yang komplit pakainya. Ya, komplit. Sepatu udah jelas. Sepatu itu yang penting sesungguhnya menutupi punggung kaki. Kenapa kita pakai sepatu? Supaya kalau nanti ada tumpahan-tumpahan darah, ada yang bedah tajam jatuh, nggak sampai ke kaki. Itu ada salah satu kasus, ya itu kasus di literatur itu ada, seorang ngasih obat untuk pasien dengan HIV. Tanpa sengaja kemarin terjatuh, tertancap ke kakinya. Kalau udah tertancap ternyata orang ini kena HIV. Oke. Jadi makanya dulu saya bilang, dulu pakai Crocs di orang OK. Ya pakai Crocs, lubang-lubang. Ini kan ada, tapi udah ditutup kok. Tapi lubang-lubang. Jarum itu kan kecil, bisa masuk dari lubang itu. Jadi tidak boleh tertutup. Kemudian dia harus pakai baju lah, pakai baju gaun, baju operasi. Dia pakai gaun, baju gaun, dan baju operasi yang steril. Ya, yang steril. Intinya sarung tangannya steril. Topinya nggak usah steril gitu. Apa maskernya steril? Tidak kan? Masker bedah nggak steril. Masker bedah nggak steril. Karena nggak steril. Yang steril adalah bajunya. Ingat, kamar OK tidak steril. Oke? Petugasnya tidak steril, dokternya tidak steril. Tapi bajunya harus steril karena bajunya bisa kena ke pasien. Gitu. Jadi dia pakai alat pelindung diri lengkap. Ya, maksimal menggunakannya. Bedanya dengan COVID, dia pakai N95. Itu aja.
Terima kasih. Baik. Ya. Ini masih banyak nih Bu pertanyaan, waktu kita sudah habis, tapi nggak apa-apa, kita lanjut pertanyaannya. Ya, ini dari Ibu Rina Pangestuti dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Bagaimana pasien ulkus DM yang dilakukan operasi debridement itu bagaimana cara membedakannya, IDO atau bukan, Bu? Apakah luka yang tidak bisa membaik bisa dikatakan IDO? Saya bilang tuh bisa. Kemudian Kalau lanjut lagi Bu ya. Mungkin sekalian agak lanjut Bu ya, sekalian juga ini pasien yang preoperasi sesar ya, diperbolehkan mandi dengan klorohesidin berapa kandungannya? Iya. Ya. Jadi kalau pasien itu, kalau dia jadi berdemam, kalau dia sudah luka, artinya saya di daerah luka itu tidak masuk. Saya katakan tadi daerah sayatan yang belum terjadi infeksi. Tapi kalau daerah sayatan kita sudah terjadi, itu tidak masuk. Oke. Karena dia sudah di luka. Yang saya katakan infeksi yang terjadi pada luka sayatan. Artinya apanya itu kulitnya itu masih utuh, belum ada infeksi. Tapi kalau sudah terjadi infeksi yang saya lagi kan udah infeksi, itu tidak masuk. Ya, itu tidak masukkan. Kemudian saya jadi lupa kalau yang apa pertanyaan tadi? Luka yang tidak bisa membaik karena DM itu, Bu. Ya apakah udah dikatakan IDO? Saya bilang tadi tidak. Kalau sudah kita operasi, kalau dia operasi, ya kita operasi dia sudah dari daerah yang infeksi tadi. Itu. Biasanya memang DM itu bisa terjadi infeksi, sudah luka. Tapi kalau memang dia belum ada perlukaan, tidak ada lukanya, itu kita tidak sebutkan. Jadi tidak ada luka yang DM. Nggak ada. Kita nggak masuk. Tadi tidak ada itu DM di sana masuk. Nanti boleh baca. Tidak ada itu DM. Ya. Kemudian tadi, apa lagi? Yang preoperasi sesar, Bu, diperbolehkan mandi dengan klorohesidin. Ya. Jadi begini, penelitian mandi dengan klorohesidin dengan tidak klorohesidin ada beberapa penelitian sama saja. Tapi ada penelitian dengan mandi klorohesidin itu bagus. Pengalaman saya di rumah sakit jantung, mandi pakai klorohesidin bagus, nggak terjadi infeksi. Itu yang saya ceritakan tadi. Yang 9 orang Batak yang dari Medan sana nggak ada infeksi. Dia saya suruh mandi pakai klorohesidin sebelum dan sesudah. Tapi tunggu dulu, waktu mandi itu jangan langsung dibuang. Tunggu 5-10 menit. Jadi dia bekerja dulu obatnya. Tapi kalau tidak ada klorohesidin, boleh nggak pakai cair sabun biasa? Boleh. Plain soap boleh, tapi cair seperti itu. Ya. Jadi sesar, dia boleh mandi nanti. Sesudah kering itu boleh mandi. Sesungguhnya dia 2 hari udah pulang. Itu sebenarnya sudah mulai menutup. Boleh aja dia mandi asal kita pastikan air kita itu bersih. Di rumah sakit itu bersih. Ya. Kan biasanya kita lakukan uji kultur air kita. Terima kasih. Oke. Dari Dr. Katerina nih, Rumah Sakit Betis Dalem Puyangwangi, apabila tetap diperlukan pencukuran saat operasi, sebaiknya kapan dilakukan oleh perawat dan apa alat yang terbaik? Baik, terima kasih dokter. Jadi kita menggunakan pencukuran itu, hindari pencukuran. Tapi kalau memang tidak bisa, tetap kita lakukan. As soon as possible sebelum tindakan operasi. Jadi itu sebenarnya dilakukan di ruang persiapan kamar operasi. Tapi sama ini orang operasi bilang kami nggak punya tenaga, sehingga dibuatlah di ruang perawatan. Tapi dikasih tahu, nanti jam 1 jam lagi tolong ya pasiennya diturunkan. Baru buru-buru dilakukan pencukuran di ruangan. Itu. Tapi zamannya COVID tidak boleh dilakukan di kamar operasi. Harus dilakukan di ruangan. Itu dikatakan. Kenapa? Nanti terlalu lama dia masuk di kamar operasi itu. Di dalam kamar operasi dibilang kalau untuk pencukuran pada saat jam COVID, pasien COVID itu dilakukan di ruang pencukuran. Kalau harus. Tapi kalau bisa kita hindarkan, kita hindarkan. Demikian dokter. Terima kasih. Nah mungkin lanjutan lagi nih Dokter Katerina, Bu. Bagaimana pembersihan di kamar operasi? Apakah memakai enzimatik? Bagaimana pembersihan ruang OK setelah operasi pasien infeksius? Seperti COVID, hepatitis, GO, dan lain-lain. Oke. Tadi saya bilang, COVID itu adalah transmisi melalui droplet sama kontak. Oke. Kemudian HIV, Hep C itu melalui adalah perlukaan. Oke. Jadi petugasnya itu kan nggak mungkin IDO. Kita konteks kita sekarang IDO. Bukan COVID, bukan HIV. IDO. Jadi petugas tidak mungkin dapat IDO karena dia tidak dioperasi.
Tetapi kalau dia dioperasi berarti dia menjadi pasien, bukan lagi dia petugas. Bagaimana kita membersihkan kamar operasi? Kita membersihkan seluruh permukaan lingkungan, karena sekarang zaman COVID, tentu kita pakai 3. Kita menggunakan deterjen. Setelah deterjen, kita pakailah lagi itu klorin 0,5%. Selama 5 menit aja. Kemudian kita ambil lagi, kita pel lagi pakai air biasa. Dari permukaan lingkungan, itu hanya sedikit terjadi ido. Yang penting kebersihan tangan. Kemarin saya sudah bilang, bisa aja kuman ada di meja operasi, bisa aja kuman itu di manset termometer itu, di manset pengukuran tensimeter. Makanya kita melakukan kebersihan tangan pada di daerah zona operasi itu, zona patient. Zona operasi kita melakukan kebersihan tangan, ya kalau mau tempat yang lain. Jadi itu melakukan kebersihan tangan. Kemudian jangan lupa setiap minggu melakukan pembongkaran, bongkar pasang. Keluarkan semua dari kamar operasi, kemudian tata kembali, bersihkan, disikat semuanya. Tidak boleh ada sawang-sawang. Perhatikan di bawah meja operasi. Saya sering sekali melihat di bawah meja operasi itu kotor. Atau di lampu operasi, di atasnya itu lampunya banyak debu. Ya, banyak debu. Tolong dilihat. Coba nanti kembali ke negaranya masing-masing. Bagaimana kondisi meja operasi sama di atas lampunya meja operasi itu, lampu operasi. Demikian Dr. Katrin, terima kasih. Kalau kurang puas bisa dijapri. Ini dari Bu Ati, Rumah Sakit Emmanuel Klampok, mau tanya, apa ada batas petugas yang boleh masuk dalam satu kamar operasi? Soalnya di tempat kami tuh ada koas bedah dan koas anestesi. Baik, tadi saya sudah bilang, hanya orang yang hands-on lah yang ada di dalam kamar operasi. Berapa orang? Ya tergantung operasi apa dulu. Kalau operasi jantung pasti lebih banyak daripada operasi sesar. Gitu. Operasi sesar, 1 ada obgyn, 2 ada anestesi, 3 ada anestesi, obgyn, ada scrub nurse-nya, ada circuit nurse-nya itu. Mungkin dia hanya 3 orang, 4 orang. Operasi jantung nggak bisa segitu orang. Jadi kalau dia tidak hands-on, lihatlah pakai dome dari kaca dari atas. Ke rumah sakit jantung dari atas, tampak kelihatan. Jadi kalau koas, ya kalau koas atau PPDS, nggak boleh masuk kalau dia tidak hands-on. Itu di luar tuh begitu. Atau dari kaca jendela. Rumah sakit Hasan Sadikin, pernah ke sana nggak? Dia ada kamar jendela. Tapi dulu nggak ada kamar jendela, tapi nggak usah cerita lah. Nah gitu, jadi gitu aja. Ya, tidak boleh masuk. Tidak boleh di kamar bedah itu tempat orang duduk-duduk. Tempat orang nulis-nulis, karena itu bukan perkantoran. Itu yang terjadi saya melihat. Sambil mengetik di kamar operasi. Sambil menulis status di kamar operasi. Itu kan bidan. Tidak boleh kita lakukan. Minimalkan manusia yang ada di sana. Kenapa? Karena manusia sumber infeksi. Gitu. Terima kasih. Ya. Ini Bu Fitri, saya pikir tadi sudah ya tentang pencukuran. Lalu ini dari Bethesda Serukam, bila ada kasus emergensi pasien dengan kasus hepatitis B, maju operasi di awal, apakah ruangan bisa langsung dipakai kembali bila sudah dilakukan disinfeksi untuk pasien berikutnya, atau perlu ada jeda waktu, Bu? Bisa. Silakan, Bu. Jawabannya langsung bisa. Kenapa? Ya. Kita sudah menganggap semua orang itu mengidap penyakit HIV, Hep C. Semua darahnya itu. Itulah yang dikeluarkan oleh kewaspadaan standar. Di dalam kewaspadaan standar, kita menganggap semua orang itu adalah mengenai virus HIV, Hep C. Maka ketika mengenai darah dan cairan tubuh, harus pakai sarung tangan. Zaman now, era COVID, semua manusia kita anggap COVID. Maka kita pakai masker. Ya, jadi boleh, bisa, nggak apa-apa, langsung saja. Karena apa? Oke, HIV bisa, itu tertular dari tusukan. Oke? Terima kasih. Masih 2 lagi nih, Bu. Kita dari Arianto, Bu, dari UKM nih, apakah faktor lingkungan ruangan rawat inap seperti bangsal bisa menjadi faktor pencetus terjadinya infeksi pada luka operasi? Seperti pada saat merawat luka, pada kondisi ruangan pasien yang kurang adanya ventilasi, dan biasanya ini pada ruangan rawat bangsal dengan 10 bed dan tahu bisa lebih. Apakah dari PPI bisa memberikan rekomendasi tentang standar jarak bed yang satu dengan yang lain? Itu yang pertama. Terus kemudian yang dari Panti Rahayu Purwodadi, Ibu Zipora, Ibu mengatakan bahwa untuk pre-operasi salah satunya hindari pencukuran rambut. Jenis operasi apa yang diizinkan?
untuk pencukuran rambut, soalnya di tempat kami hampir semua dilakukan cukur rambut jika operasi daerah perut. Itu Bu. Baik, Ini yang terakhir kasih. ya. Baik, jarak bed. Ya, jarak bed. Bed, ya. Cukur nggak mencukur, operasi nggak operasi, jarak bed itu minimal 1 meter. Karena transmisi kontak, 1 meter, droplet. 1 meter, tidak boleh rapat. Kemudian, lingkungan bisa mempengaruhi dong. Tadi kan saya bilang environment. Lingkungan itu environment itu lingkungan. Bisa mempengaruhi, bisa, tapi kecil, 5-10% saja. Maka, orang-orang yang ada di lingkungan itu tidak harus kita batasin. Maka berkunjung itu hanya 2 orang, satu pasien. Waktunya 10 menit. Itu dalam dulu kala zaman PPI seperti itu. Ya, jadi jaraknya itu adalah 1 meter setiap bed. Batasi jumlah pengunjung karena pengunjung itu adalah reservoir dari untuk terjadinya infeksi. Kemudian cukur mencukur, betul. Ya banyak sekali. Tadi saya sudah bilang. Orang Oka maunya masih mencukur-cukur. Orang Oka, dokter Oka tuh cukur-cukur. Jadi operasi mana sih yang boleh dicukur, boleh tidak dicukur? Tadi saya sudah bilang. Kalau mengganggu jalannya operasi, cukur. Tapi pakai yang electric clipper. Bukan pakai pisau cukur. Siapa yang mencukur? Itu tugas kesehatan. Jadi bukan berarti ini sesar. Sesar, kalau bulunya sampai ke atas, pubis sampai ke atas, suburnya sampai ke atas, sampai simpisis, dokternya mengganggu, nggak bisa operasi, ya sudah, cukur. Tapi segera sebelum operasi, cepat langsung, ya 1 jam. Dibilang sana as soon as possible, asap, as soon as possible, oke? Itu. Jadi mencukur itu adalah petugas kesehatan. Saya sudah katakan tadi, kraniotomi, dokter kraniotomi, dia tidak dicukur, dia sisihkan aja, dia sisihkan ini, dia sayat, gitu. Kenapa? Ketika kita mencukur, epidermidis staphylococcus yang ada di kulit pasien itu bisa masuk bersembunyi di dalam. Itulah nanti yang keluar menjadi infeksi. Berkembang biaklah dia kalau daya tahan tubuh pasien itu menurun. Tapi ingat, kalau kuman masuk ke dalam tubuh, apakah langsung infeksi? Belum. Ingat host, agent, environment. Masih ingat nggak hari pertama saya kasih? Jadi kuman masuk ke tubuh saya langsung infeksi? Belum tentu. Kalau daya tahan tubuh saya kuat, saya tidak ada infeksi. Demikian juga pasien. Pasien itu kuat, sama ini dia punya stamina yang kuat. Masuklah virus, masuklah bakteri epidermidis. Nggak infeksi dia. Tapi pasien yang satu, dia nggak kuat, dia lemah, imunitasnya rendah. Dia infeksi, padahal kumannya sama-sama jumlahnya masuk. Gitu ya. Itu banyak faktor risiko. Jadi selalu ingat segitiga epidemiologi, host, agent, environment, dan rantai infeksi yang 6 tadi. Terima kasih.